البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab penjelasan ringkas terhadap kitab Al-Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana terakhir kita ambil adalah penjelasan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istiwa, beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7. Mana istiwa adalah al-ulu wal istiqrar, meninggi dan senantiasa menetap di atas arsy. Tidak semakna atau tidak seperti yang dimaknakan oleh ahlu bid'ah wad dhalal, yang mereka mengatakan bahwasanya istawa maknanya adalah istaula, yaitu yang menguasai. Namun mereka tidak memiliki dalil, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah. Namun dalil mereka hanya pendapat atau pemikiran orang yang tidak jelas. Di antaranya dalil yang mereka pakai adalah ucapan seorang penyair Nasrani, yaitu Al-Akhtal, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasannya sejelek-jelek orang adalah yang melemparkan Al-Quran di balik punggung mereka. Kemudian ketika berdalilkan, bukan berdalilkan dengan Al-Quran, bukan pula dengan As-Sunnah. Beliau menyatakan qubhan liman namadha Al-Quran wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Quran di belakang punggungnya. Kemudian apabila dia berdalilkan, dia mengatakan telah berkata al-akhtal. Padahal al-akhtal adalah penyair orang Nasrani yang tidak layak untuk dijadikan hujjah ucapannya, dan tidak pula syairnya atau pantunnya. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan berikutnya, yaitu penyebutan mengenai sifat al-ulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, yaitu tinggi. Yang namanya tinggi tidak lain kecuali di atas. Tidak ada yang namanya tinggi di bawah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, yaitu tinggi. Dan dalil mengenai hal tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit adalah diangkatnya amalan-amalan saleh oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan saleh ketika diangkat maka dari bawah ke atas. Kemudian juga yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi dan di atas langit adalah ketika Allah taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, yang secara maklum bahwasanya namanya turun itu tentunya dari atas ke bawah. Kita lihat, qala al-muallifu wa sabahullah sifatul ulu, sifat ketinggian. Kata beliau, tanbihun, peringatan, sifatul istiwa minas sifatil fi'liyah. Sifat istiwa termasuk sifat-sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala menghendaki istiwa, istiwa. Jika tidak, tidak. Karena sifat itu nanti terbagi menjadi dua, sifat fi'liyah sama sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki untuk melakukan, melakukan. Jika tidak, tidak. Itu namanya sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah
adalah sifat yang senantiasa terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-kalam, berbicara. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus sejak dahulu dan hingga nanti. Nah, barakallahu fikum, tidak ada putusnya tersifati dengan sifat kalam. Ketika bicara maupun tidak bicara, tetap Allah taala disifati dengan sifat al-kalam. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa adillatul istiwa tadullu ala uluwillahi azza wa jalla ala arsyih. Dan dalil istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Karena yang namanya istiwa itu tidaklah terjadi kecuali meninggi dalam artian di atas. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa 'ulullahi ta'ala 'ala khalqihi sabitun bil kitab as-sunnah wal ijma'. Dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya telah datang dalilnya dari Al-Qur'an, dari as-sunnah dan ijma'. Wa qad tanawwa'at dalalatul Qur'an was sunnah, dan sungguh telah bermacam-macam jenisnya dalil dari Al-Qur'an dan as-sunnah ala isbati hadhihi sifat lillahi subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan atas tetapnya sifat ini, itu sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataratan ta'ti bi lafdil fauqiyah, terkadang datang dalil lafadznya fauqiyah. Namanya fauqiyah apa artinya? Di atas. Yang namanya di atas berarti tinggi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semua takut terhadap mereka dari atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Yang namanya di atas berarti di ketinggian. Naam. Wa huwal hakimul khabir, yang mana dia adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang sangat rinci dan detail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Abi Hurairah 'inda syaikhain, sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah kemarin? Siapa namanya antum? Abu Hurairah. Siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu 'inda syaikhain, yaitu syaikhain yang dimaksudnya adalah apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lamma khalaqallahu khalqa, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, kataba fi kitabih, Allah taala telah mencatat di dalam kitabnya, Lauhul Mahfuz, fahuwa 'indahu fawqal 'arsy. Yang namanya Lauhul Mahfuz berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Ikhwani fid din wa akhwati billah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi kerahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kemurkaannya. Buktinya apa? Buktinya ketika kita seorang hamba melakukan sebuah kebaikan, kebaikan tersebut dikasih ganjaran berlipat-lipat. Tapi kalau melakukan kejelekan dihitung satu. Menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apa? Melebihi daripada kemurkaannya. Kemudian contoh yang lain, ketika nanti di akhirat barakallahu fikum, ada dari kalangan mereka yang sudah dibakar oleh api neraka jahanam hingga menjadi arang, namun Allah Subhanahu wa taala masih menciduknya, masih mengambilnya karena mereka masih memiliki benih-benih tauhid, masih memiliki benih-benih keimanan. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam sungai yang dikenal dengan sungai kehidupan. Disitulah mereka tumbuh kembali bagaikan biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaannya. Nah, coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala setiap kali seorang hamba berbuat kesalahan langsung dihukum, mungkin barakallahu fikum hafizakumullah, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan merahmati yang lainnya. Namun kalau kesalahan dihitung satu, dan apabila itu kebaikan dilipat gandakan pahalanya, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala
orang ketika bertaubat dari dosanya dengan taubat yang benar, yang sudah sebutkan para ulama syarat-syaratnya, di antaranya adalah ikhlas, kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya, menyesali, meninggalkan, tidak mengulanginya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya seorang hamba tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung. Manakala dia bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka Allah taala akan menerima taubatnya. Menunjukkan apa? Rahmatnya Allah taala lebih besar daripada kemurkaannya. Na'am barakallahu fikum. Masya Allah. Oleh karena itu wajib kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini barakallahu fikum dalam hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Nabi Hurairah di sini adalah apa? Adalah na'am fahuwa 'indahu fawqal 'arsy. Maka Lauhul Mahfuz tersebut berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy-Nya. Yang namanya di atas tentunya ketinggian, bukan di bawah barakallahu fikum. Na'am. Berikutnya, wa taratan ya'ti bil lafdil 'ulu, dan terkadang datang dengan lafaz langsung terang-terangan al-'ulu, yaitu tinggi. Allah Ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikanlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Wa qawluhu wa huwal 'aliyyul 'azim, dan juga firman-Nya, dialah zat yang maha tinggi dan maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Adapun yang mengatakan Allah taala di mana-mana itu sangat keliru. Dari kalangan sufiyah atau yang berkeyakinan ittihadiyah atau berkeyakinan al-hululiyah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, itu sangat keliru. Karena ucapan Allah taala di mana-mana berarti konsekuensinya Allah taala itu nah barakallahu fikum terkadang di tempat yang kotor, terkadang di tempat yang tidak baik. Nah, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dikatakan apa barakallahu fikum di atas langit. Nah, beristiwa di atas arsy-Nya, bukan seperti yang mereka pahami. Waalaikumsalam. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena dari kalangan sufiyah ittihadiyah, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Jadi makhluk siapa saja yang dilihat itu Allah. Itu ittihadiyah ya. Nah, kelompok daripada keyakinan sufiyah di antaranya ittihadiyah tadi itu. Yaitu yang meyakini bahwasanya Allah taala menyatu dengan makhluknya. Ya, makhluk itu Allah gitu loh ya. Nah, kemudian al-hululiyah mengatakan Allah taala itu berada di dalam makhluk. Makhluk ya makhluk, tapi di dalamnya ada Allah. Paham ya? Oleh karena itu tokohnya dari kalangan ittihadiyah yaitu Ibnu Arabi barakallahu fikum. Ibnu Arabi adalah seorang zindik kafir. Dia mengatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti apa? Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia sendiri ngaku Allah. Paham ya? Itulah tokoh mereka barakallahu fikum. Oleh karena itu ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah taala di mana-mana. Nah, terus bagaimana Ustaz? Itu ada ayat yang lafadznya na'am wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan zatnya, namun kebersamaan ilmunya dan pengawasannya. Apa maksudnya ya? Bukan kebersamaan zatnya. Allah taala memang bersama kita dimanapun kita berada, namun kebersamaan ilmunya dan pengawasannya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala beristiwa al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan tetap di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Coba antum katakan kepada mereka yang mengatakan Allah taala di mana-mana, secara naluri akal yang sehat, tabiat manusia, fitrah manusia, suruh dia berdoa kira-kira. Ketika dia berdoa arah tangannya kemana kira-kira? Ke atas. Enggak ada mereka disuruh doa tangannya ke bawah, enggak mau. Atau ke kanan, ke kiri, ke belakang, enggak mau. Mesti arahnya ke atas. Menunjukkan bahwasanya setelah fitrahnya enggak bisa dibohongi. Fitrahnya masih suci. Bahwasanya Allah taala itu di atas, namun mereka meyakini Allah taala di mana-mana. Allahumma musta'an. Mereka akan marah kalau antum suruh, "Pak, sekarang berdoa, Pak. Tolong berdoa tangannya ke arah mana?" Dia mesti arahnya ke atas walaupun keyakinannya Allah taala di mana-mana. Disuruh doa misalnya tangannya ke arah bawah gitu misalkan, enggak mau. Paham ya? Karena apa? Karena fitrahnya masih suci aslinya itu. Fitrah dalam artian fitrah na'am barakallahu fikum, untuk meyakini Allah taala di atas arsy-Nya, Allah taala itu berada di atas, itu sebenarnya enggak bisa dibohongi. Cuman mereka barakallahu fikum hafizakumullah terkadang terkena syubhat atau yang semisalnya barakallahu fikum. Na'am.
Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, memiliki sifat al-ulu. Berikutnya, wa za'a min hadits Hudzaifah, dan datang dalam hadisnya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn Yaman, sahabat yang mulia, beliau digelari dengan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu as-sir, yaitu teman rahasianya, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, sebagian para sahabat untuk masalah hadis, masalah fitnah, sebagian mereka tidak tahu. Namun Hudzaifah ibn Yaman sangat tahu masalah fitnah. Di antaranya adalah hadis yang sering kita dengar. Naam, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair wa anna as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Dahulu Rasulullah, para sahabat Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Bayangkan, para sahabat Rasulullah bertanya tentang kebaikan. Namun aku, kata Hudzaifah, aku justru bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Tujuannya apa? Makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir kalau seandainya kejelekan itu menimpa diriku. Nah, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kita lihat, wa za'a min hadits Hudzaifah 'inda Muslimin, dan datang dalam hadis Hudzaifah di dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim adalah Muslim ibn Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain. Muslim namanya Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain. Pasangannya Imam Bukhari. Dan beliau plus muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim, siapa namanya? Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain. Adapun Imam Bukhari namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Naam. Insyaallah mafhum ya. Karena sering muncul, kalau sering muncul ya upayakan dihafal. Imam Muslim siapa namanya? Muslim ibn Hajjaj. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa za'a min hadits Hudzaifah 'inda Muslim annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'ahu yaqul fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, masyaallah. Datang dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang ada dalam Sahih Muslim bahwasanya beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah mendengar Rasulullah mengatakan, berdoa di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Yang maha tinggi di mana? Di atas, enggak ada tinggi, di bawah itu enggak ada. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa taratan ya'ti bil lafdzil istiwa. Terkadang datang sifat tinggi itu dalam bentuk lafadznya istiwa. Qala ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang maha pengasih berada di atas arsy-Nya beristiwa. Fi 'iddati suwarin minal Qur'an, di dalam, nah barakallahu fikum, banyak tempat atau banyak surat di dalam Al-Qur'an. Wa qala tsumma istawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Pendalilannya bahwasanya istiwa tidaklah terjadi kecuali di tempat yang tinggi, kecuali di atas. Barakallahu fikum. Naam. Waalaikumsalam. Jadi enggak pernah ada ceritanya istiwa itu di bawah, itu enggak ada. Naam, barakallahu fikum. Istiwa di atas arsy. Naam, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Adapun manusia atau makhluk itu dia bisanya hanya meninggi, adapun istiwa tidak. Seperti antum misalkan atau kita naik di atas atap misalkan, meninggi atau istiwa? Meninggi saja. Adapun istiwa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa taratan ya'ti bil lafdin fis sama, terkadang datang dalilnya yang menunjukkan sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Datang apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala di langit. Yang namanya di langit tinggi di atas. Allah Ta'ala berfirman, Aamintum man fis sama? Apakah kalian beriman terhadap zat yang ada di langit? Al-ayatain. Ai 'alas sama, maksudnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Maksudnya fis sama itu maknanya ala. Karena terkadang fi itu artinya di dalam. Kalau orang awal-awal belajar bahasa Arab tahunya fi itu di dalam terus ya. Namun terkadang fi itu artinya ala, di atas. Paham ya? Jadi jangan selamanya antum artikan di dalam gitu ya. Karena terkadang enggak cocok kalau antum fi artinya di dalam. Contohnya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di dalam bumi. Bener kan nih? Jangan engkau berjalan di dalam bumi dalam keadaan sombong. Gimana kalau kita di atas bumi? Fi di situ artinya ala. Oleh karena itu, fi dalam ilmu bahasa Arab terkadang artinya dzarfiyah, di dalam, terkadang artinya juga ala, fauqiyah. Paham ya? Wala tamshi fil ardi.
dan jangan engkau berjalan di muka bumi. Maksudnya di atas bumi. Kan itu na'am. Maraha dalam keadaan sombong. Nah, di sini amintum man fis sama bukan di dalam langit, namun di atas langit. Na'am, artinya ala. Ay 'ala sama fa inna ahrufal jar tatanawab, dikarenakan namanya huruf-huruf jar itu terkadang tatanawab. Tatanawab itu maksudnya saling silih bergantian. Paham ya? Bergantian maknanya, barakallahu fikum. Maknanya terkadang na'am fi itu maknanya ala, terkadang fi itu maknanya di dalam, terkadang fi itu maknanya sebab, bisa juga. Na'am, karena kalau antum tahunya cuma satu makna, nanti ketika mengartikan sebuah hadis keliru. Sebutkan dalam hadis bahwasanya dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka di dalam kucing. Benar enggak gitu kira-kira? Artinya fi yang di dalam. Kita katakan di situ artinya bukan di dalam. Terkadang fi itu artinya di dalam, terkadang ya. Cuman terkadang ada makna lain. Makna lain itu diketahui dengan qarinah, tanda untuk menyesuaikan makna tersebut. Sekarang dakhalatil mar'atu fi hirratin an-nara. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka disebabkan karena kucing, itu artinya. Bukan di dalam kucing. Paham ya? Kalau antum artinya, wah ini Ustadz katanya fi itu di dalam. Iya benar. Cuman nggak selamanya. Fi itu arti awalnya memang di dalam. Cuman terkadang fi itu artinya bisa di atas, bisa sebab, tergantung dengan konteks dan siaknya. Inilah yang namanya apa? Butuhnya pelajaran ilmu bahasa Arab, barakallahu fikum. Ilmu bahasa Arab sangat penting sekali. Ilmu nahwu atau ilmu sharaf sangat penting sekali. Karena beda lafaz saja beda artinya. Beda harokat beda artinya. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Qala ta'ala an Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Dan sungguh aku akan menyalib kalian fi judhu'in nakhl, yaitu di atas apa, barakallahu fikum, batang kurma atau pohon kurma. Itu maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, kalau di dalam enggak mungkin. Di dalam pohon kurma enggak mungkin. Fi itu maknanya adalah ala, ay ala judhu'in nakhl. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha. Barakallahu fikum, berjalanlah kalian barakallahu fikum di atas muka bumi ini. Wal murad bi fi ijma'il uqala ala idza la ya'qil an yamshi fi batin nam. Wal murad bi fi ijma'il uqala ala, dan yang diinginkan dengan fi barakallahu fikum berdasarkan kesepakatan barakallahu fikum kesepakatan orang-orang yang berakal adalah ala. Itla ya'qil an yamshi, yang benar it kalau ya, masalah itu. Itla ya'qil dikarenakan tidak itla yu'qal dikarenakan tidak dipahami. Tidak mungkin dipahami bahasanya an yamshi fi batinil ard. Tidak mungkin orang itu berjalan di dalam perut bumi. Paham ya? Orang berjalan di atas bumi, bukan di dalam perut bumi, itu istilahnya. Allahumma musta'an. Ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsy, berada di atas, di langit, bukan di mana-mana. Yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana itu sangat keliru. Atau kita katakan dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala di mana-mana bersama makhluknya, itu maksudnya apa? Ilmunya dan pengawasannya, bukan zatnya. Itu yang baik-baik itu. Contohnya, aku berjalan di malam hari bersama dengan cahaya bulan. Apakah bulan nempel dengan kita? Tidak, cahayanya menunjukkan bahwasanya kebersamaan itu tidak mengharuskan nempel, itu nggak harus. Paham ya? Kami dalam masalah ini bersama Syekh Al-Albani misalkan. Bersama Syekh Al-Albani, antum nempel dengan Syekh Al-Albani atau pendapatnya saja? Pendapatnya saja. Oleh karena itu jangan sampai terkesan yang namanya bersama itu harus nempel, itu keliru. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ketemu lagi. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Boleh buka catatan, Ustaz. Coba, antum Abu Aslam. Lalu juga. Antum akan mobil ketemu belum? Allah musta'an. Antum? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Termasuk sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, banyak periwayatan hadisnya. Karena sudah kami sebutkan 7 orang sahabat yang paling banyak periwayatannya. Siapa yang bisa menyebutkan 7 orang tersebut? Abu Hurairah. Abu Hurairah, terus? Apa? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Abdullah bin
Abbas, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Ummul Mukminin Aisyah. Naam Aisyah radhiyallahu anha. 7 orang sahabat yang paling banyak periwayatannya. Al-muktsiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah, yalih Ibnu Umar, wa Anasun wal Habru kal Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Semuanya totalnya 7. 7 orang sahabat yang paling banyak periwayatannya. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Na'am barakallahu fikum. Jadi Abu Sa'id al-Khudri namanya siapa tadi Pak namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan itu namanya Abu Sa'id al-Khudri. Indal Bukhari wa Muslimin. Siapa nama Imam Bukhari tadi? Akhaba Aslam? Abu siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Bukhari. bin Bukhari bukan. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Ismail. Nah, Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Wa Muslimun. Siapa namanya Muslim tadi? Antum? Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Abu Husain. Naam, Abu Husain Muslim ibn Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Kita lihat hadisnya. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku adalah orang yang dipercaya. Naam, barakallahu fikum. Zat yang berada di langit. Maksudnya berada di langit fis sama ini bukan di dalam langit tapi di atas langit. Ini menunjukkan bahwasannya fi barakallahu fikum terkadang maknanya ala, terkadang maknanya di dalam, terkadang maknanya sebab. Itu sesuai dengan konteks dan siyak kalimatnya. Allahu musta'an. Berikutnya, wa ja'a min hadithi Muawiyah ibn al-Hakam. Dan datang dalam hadisnya Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu indal Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'al al-jariyah, bahwasannya Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat, kemudian perempuan tadi menjawab, "Fis sama." Artinya apa berarti? Di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit, walaupun lafaznya fi. Jadi jangan sampai kita ini terbatas cuma tahunya di dalam itu, jangan. Inilah yang namanya perlunya belajar. Kalau antum tahunya di dalam, antum ngartikannya ini, aina Allah, di mana Allah? Seorang perempuan tersebut menjawab di dalam langit. Berarti Allah Ta'ala diliputi langit. Keliru kan? Keliru. Nah, Allah musta'an. Qalat fis sama. Kemudian seorang wanita tadi mengatakan di atas langit. Qala man ana? Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa aku? Qalat Rasulullah. Engkau ada Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah wanita tersebut. Merdekakanlah budak wanita tersebut karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Faman za'ama anna Allah Ta'ala bi dzatihi fi kulli makan faqad kafara. Dan ini barang siapa yang beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala dengan zatnya berada di semua tempat, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati ini. Karena ini akidahnya siapa? Akidahnya orang-orang Sufiyah Ittihadiyah Al-Ululiyah. Ittihadiyah itu sebagaimana kami sebutkan tadi ya, berkeyakinan Allah Ta'ala itu menyatu dengan makhluk. Makhluk ini Allah itu loh. Jadi semua yang dilihat makhluk itu Allah. Paham ya? Jadi seakan-akan barakallahu fikum menetapkan bahwasanya Allah itu banyak. Kalau Hululiyah mengatakan Allah Ta'ala berada di dalam makhluk ini. Apa maksudnya ya? Di dalam makhluk ini ada Allah. Makhluk, tapi Allah Ta'ala di dalamnya. Itu adalah pendapat kekufuran, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Yang sahih adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," dan dia Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Ilmunya dan pengawasannya. Itu harus diternai baik-baik ya, agar tidak terjerumus dalam akidah keyakinan ittihadiyah tadi itu. Allah musta'an. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Karena kalau kita telusuri pendapat Sufiyah itu terkadang bikin kita itu geli sendiri, tertawa. Karena sesuatu yang nampak makhluk itu adalah Allah langsung itu. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Suatu ketika ada kisah, jadi ada anjing menggonggong. Nah, barakallahu fikum, ada orang yang istilahnya mengingatkan jangan dicaci dan dihina itu. Nah, itu bisa jadi Allah. Bayangkan itu. Saking pendapatnya yang keliru tadi itu, karena meyakini semua benda itu Allah itu loh. Paham ya? Keliru kan? Ada orang gila lewat jangan dicaci maki dan dihina. Itu wali katanya. Paham ya? Wali Allah katanya. Karena wali menurut versi mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk zakat, hilang pembebanan syariat.
Padahal pembebanan syariat itu kan untuk jin dan manusia. Selama dia masih hidup sampai mati tadi masih wajib dan juga masih terbebani syariat. Kalau mereka enggak. Kalau sudah sampai tingkatan yang dikenal dengan tingkatan ma'rifah, tingkatan tinggi, kata mereka la yu'mar wa la yunha. Enggak dilarang, enggak diperintah, bebas ya. Iya, seperti itu udah hilang. Pokoknya pembebanan syariat hilang dia. Mau berjalan di muka bumi silakan. Nah, jadi sebagian orang gila itu pakaian compang-camping, jelas-jelas orang gila itu. Itu sama mereka enggak boleh dihina. Bisa jadi itu adalah wali min auliyaillah. Ditanya nomornya berapa, Pak? Itu katanya. Nomor perjudian tuh ya. Tanyanya orang gila itu. Katanya itu wali, padahal orang gila jawabnya ngawur. Allahul musta'an. Yang jelas hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan rayuan dan bujukan mereka yang sumbernya adalah bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, waliyadzubillah. Kesimpulannya barakallahu fikum, yang kita bahas tadi adalah masalah tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum hafizakumullah, memiliki sifat yang tinggi di atas arsy bersama zatnya, dan juga barakallahu fikum kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sekarang kita masuk pembahasan yang baru mengenai bahwasannya kaum mukminin itu nanti akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Kaum mukminin termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah taala bisa dilihat, namun di akhirat, bukan di dunia. Karena nanti dalam masalah ini nanti ada kelompok yang menyatakan Allah taala itu tidak bisa dilihat selama-lamanya. Allah taala tidak bisa dilihat selama-lamanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Itu kelompok Mu'tazilah. Pertama, Mu'tazilah meyakini Allah taala tidak bisa dilihat. Kapan itu? Di dunia, di akhirat tidak bisa dilihat katanya. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diperlihatkan, kemudian Allah taala mengatakan lantaroni. Sungguh engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di situ seharusnya di dunia gitu loh. Tapi mereka memahami engkau tidak akan melihatku selama-lamanya di dunia dan akhirat. Satu, keliru. Pendapat yang kedua, kelompok Sufiyah. Kelompok Sufiyah meyakini Allah taala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Karena mereka apa keyakinan tadi? Allah taala menyatu dengan makhluknya. Ya makhluk itu Allah gitu loh. Enggak perlu jauh-jauh katanya. Melihat Allah yang melihat makhluk itu sendiri. Allah musta'an, pendapat yang sangat rusak. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat, namun hamba atau makhluk belum diberikan kekuatan untuk melihat di dunianya. Buktinya Nabi Musa alaihissalam ketika meminta Allah taala untuk diperlihatkan, apa yang Allah taala perintahkan? Agar melihat ke arah gunung. Kalau seandainya gunung itu nanti tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan bisa melihatku, kata Allah taala. Namun Allah taala baru menampakkan cahayanya saja, barakallahu fikum. Sudah gunungnya hancur enggak? Hancur. Nabi Musa langsung jatuh tersungkur dan pingsan. Menunjukkan manusia belum diberikan kekuatan untuk melihat di dunia. Adapun di akhirat, melihat di dua tempat. Paham ya? Kaum mukminin di akhirat nanti melihat di dua tempat. Pertama, di urusatul qiyamah. Di hari kiamat. Diperlihatkan, Allah taala nanti memperlihatkan di hadapan kaum mukminin dan orang-orang yang Allah telah kehendaki. Kemudian yang kedua di surga. Paham ya? Pendapat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat di dua tempat. Di urusatul qiyamah sama di mana? Di surga. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Pembahasannya panjang lebar, namun kesimpulannya nanti sudah kami sebutkan nanti bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Allah taala memang enggak bisa dilihat di dunia karena manusia belum diberikan apa? Kemampuan untuk melihat, kekuatan melihat itu belum ada. Buktinya kisah Nabi Musa tadi yang sudah kami sebutkan. Kemudian untuk di akhirat bisa dilihat di dua tempat. Di hari kiamat dan juga di mana? Surga. Allah musta'an. Adapun kisahnya panjang sekali ya. Kisah mengenai orang-orang yang akan melihat Allah taala nanti di surga, itu setiap kali melihat lelaki tambah ganteng lagi. Yang perempuan tambah cantik lagi. Itu bisa dilihat dalam kitab Hadil Arwah ya. Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bagus sekali. Jadi kalau antum baca kitab itu, kalau sudah bisa baca ya bahasa Indonesianya, mungkin alam ada atau tidak, bahasa Arabnya banyak itu, antum baca di situ nggak puas. Rasanya tuh pengen bagaimana segera ke sana itu rasanya. Karena bicara masalah surga, bidadari surga, kalau udah bicara masalah bidadari surga, subhanallah. Seakan-akan nggak ada lawannya sudah. Memang benar nggak ada lawannya. Perempuan penduduk surga itu nggak ada yang janda. Semuanya gadis. Paham ya? Semuanya gadis. Kemudian perempuan penduduk surga, lelakinya maupun wanitanya sama saja. Maksudnya sama-sama umurnya sebaya. Nggak ada janda sana. Perempuan tua nggak ada. Nah terus bagaimana Ustaz perempuan tua Ahlussunnah yang di dunia semula? Kan ada yang tua juga Ahlussunnah ya.
Di akhirat nanti nggak ada tuh kemana? Mereka semuanya dijadikan gadis semuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu abkar. Abkar itu bikr, yaitu jadikan gadis-gadis. Jadi di surga itu nggak ada janda, itu nggak ada. Jangan berharap sudah. Paham ya? Berharap gadis saja sudah. Paham ya? Di surga itu semuanya gadis semuanya. Nah, semuanya gadis. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Dan lelaki diberikan kekuatan yang tidak diberikan di dunia. Nah, barakallahu fikum, satu orang misalkan bisa lebih daripada satu bidadari. Masya Allah. Kemudian di sana barakallahu fikum makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tidak ada yang sana dikenal dengan kencing BAB, itu nggak ada. Semuanya menjadi keringat. Keringatnya nggak sebau kita sekarang ini. Keringatnya berbau misik di surga itu. Bagaimana? Pengen langsung ke sana kan? Semoga kita termasuk penduduk surga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam siapa namanya? Antum, Pak? Apa? Lupa. Nah, antum Akhbar Mujahid? Ahmad bin Apa? Ahmad bin Abdul Hamid. Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abdul Abbas Al-Harrani rahimahullah. Naam, Ahmad bin Abdul Halim. Ahsantum barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Dan kaum mukminin pasti mereka akan melihat Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Penjelasannya, qala asy-syekh waffaqahullah, penjelasannya ini syarahnya bawah itu, ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah sabidatun bil kitab was sunnah wal ijma'. Kaum mukminin melihat Rabb mereka di hari kiamat nanti telah datang dan telah tetap dalilnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' kesepakatan para ulama. Wal mu'minuna yarawna Allah azza wa jalla yaumal qiyamah fil mahsyar wal jannah. Ini diambil ya ini. Dan kaum mukminin mereka akan melihat Rabbnya nanti di hari kiamat di dua tempat, fil mahsyar wa fil jannah, di padang mahsyar dan juga di surga. Padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan situ. Semuanya akan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar tersebut. Di padang mahsyar. Nah, barakallahu fikum, dataran yang sangat luas sekali. Nah, barakallahu fikum, kemudian tidak ada bangunan di sekitarnya. Dikumpulkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Di dua tempat itulah Allah Ta'ala akan menampakkan di hadapan kaum mukminin dan orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, berikutnya, wa qad ikhtalafa an-nasu fi ru'yatillahi fi ardil mahsyar, hal hiya lil mu'minin khassah am lil mu'minin wa jami' ahli al-mauqif. Perhatikan ini, para manusia berbeda pendapat. Jadi para manusia, nah barakallahu fikum, mereka berbeda-beda di dalam melihat Allah Ta'ala di padang mahsyar. Perhatikan ya. Jadi melihatnya Allah Ta'ala di padang mahsyar itu, mereka berbeda-beda. Apakah itu khusus untuk orang mukminin saja, atau umum orang-orang mukminin dan yang ada di mauqif tersebut? Karena yang ada di padang mahsyar nanti campur. Ada orang mukmin, orang kafir di situ campur, orang munafik. Nah, sekarang pembahasannya itu, apakah yang akan melihat Allah Ta'ala di padang mahsyar itu khusus untuk orang mukminin atau umum yang ada di mauqif tersebut? Paham belum pembahasannya? Ya, kita lihat jawabannya. Fadhahaba ta'ifatun min ahli ilmi min ahli sunnah ila anna ru'yata amatun lil mu'minin wa khairihim fil mauqif, masya Allah. Dan berpendapat sekelompok dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan ahlus sunnah, bahwasanya ar-ru'yah melihat Allah Ta'ala itu umum sifatnya untuk kaum mukminin dan untuk yang selain mereka di mauqif. Cuman bedanya kalau kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang dan gembira. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan di hadapan orang-orang munafikin, musyrikin dengan penampakan yang membuat mereka tidak senang. Nah, seperti itu. Itu kesimpulannya ya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa dhahaba ta'ifatun ila anna ru'yata khassatun bil mu'minin. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya yang akan melihat Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar itu khusus untuk orang-orang mukminin. Wa man kana dhahiruhul iman fid dunya kal munafikin. Dan orang-orang yang apa? Dan orang-orang yang dohirnya menampakkan keimanan di dunia seperti orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafik, orang nggak tahu orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Nah, itu sebagian kelompok mengatakan yang akan melihat adalah orang-orang munafik dan orang-orang mukminin. Kita lihat. Wa dhahaba ba'dhum, dan juga sebagian mereka berpendapat ila anna ru'yata khassatun bil mu'minin
wa kulluha aqwalu ahli sunnah la yubadda' al-mukhalif fiha. Artinya apa? Semua itu tadi tiga pendapat tadi itu kata beliau. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya ru'yah yang akan melihat Allah Ta'ala nanti di hari kiamat di padang mahsyar hanya orang mukminin saja. Nah, berarti ada tiga pendapatnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang akan melihat adalah semua ahli mauqif. Paham ya? Yang mukmininnya dan yang lainnya. Nah, pendapat yang kedua yang akan melihat Allah Ta'ala adalah orang-orang mukminin dan orang-orang munafikin. Pendapat yang ketiga yang melihat khusus adalah orang-orang mukminin saja. Nah, tiga-tiganya ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kata beliau, semuanya adalah ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah la yubadda' al-mukhalif fiha. Yang menyelisih daripada salah satu tiga perkara tadi itu jangan ditabdi', jangan dikatakan mubtadi', kamu mubtadi'. Jangan, karena tiga-tiganya ini bisa ada unsur benarnya. Paham ya? Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walakin yubadda' man ankara ru'yah. Nah, yang ditabdi', yang dikatakan mubtadi' adalah orang yang mengingkari ru'yah. Paham ya? Yang mengingkari ru'yah Allah Ta'ala nggak bisa dilihat. Nah, itu yang dikatakan mubtadi' orangnya. Adapun yang mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat. Nah, ini jelas. Paham ya? Jangan diingkari. Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat nanti ya. Nah, dengan tiga rincian yang sudah kami sebutkan, tiga pendapat yang sudah kami sebutkan, itu semuanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita katakan mubtadi' adalah orang yang mengingkari ru'yah. Naam. Allahul musta'an. Wal adillatu ala isbatir ru'ya katsiratun, dan dalil yang menunjukkan tentang tetapnya adanya ru'yah banyak sekali. Minha di antaranya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, 'alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas ranjang-ranjang mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga apa saja yang mereka inginkan. Semuanya ada di surga itu, barakallahu fikum, semuanya ada. Tentunya berupa kebaikannya. Kalau kejahatan, keburukan enggak mungkin lagi diminta sudah. Paham ya? Tapi di akhirat, di surga nanti semua yang kalian inginkan itu ada. Paham ya? Karena surga Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air biasa. Paham ya? Yang menunjukkan bahwasanya semuanya itu yang kalian atau yang kita inginkan di surga itu ada semuanya. Daging burung juga ada di sana. Kemudian pisang juga ada di sana. Cuman sama dari sisi nama, tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Sama-sama daging burung, sama. Istilahnya di dunia juga ada daging burung, namun hanya sama namanya saja. Adapun hakikatnya lebih nikmat, lebih lezat di sana. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka para penduduk surga, apa saja yang mereka inginkan di dalamnya. Dan kami masih memiliki tambahan. Nah, tambahan ini perhatikan. Kami masih memiliki tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena nanti di surga itu, nah barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap hari Jumatnya mereka pergi ke pasar-pasar surga. Disitulah sebagian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kami sebutkan, yang laki-laki semakin setiap kali melihat Allah taala tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, tidak ada perempuan penduduk surga janda, itu enggak ada. Paham ya? Adanya semuanya gadis semuanya. Nah, Allahul musta'an. Percaya enggak? Harus percaya. Nah barakallahu fikum, karena dalilnya banyak sekali. Allahul musta'an. Oleh karena itu kisahnya ya, Afan ya, ada sebuah kisah seorang wanita waktu itu di zaman Rasulullah bertanya. Nah, barakallahu fikum, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata al-ajuz, katanya. Tidak akan masuk surga perempuan tua itu, kata Rasulullah. Akhirnya perempuan itu nangis. Nangis. Kemudian setelah nangis, Rasulullah datang. Apa yang bikin kamu menangis? Akhirnya perempuan tua tadi mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya tidak ada perempuan tua di surga. Karena perempuan ini tua tadi ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, benar memang enggak ada. Semuanya yang tua akan jadi gadis semuanya. Akhirnya ibu Rasulullah mengatakan, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka perempuan-perempuan menjadi gadis semuanya. Jadi memang enggak ada perempuan tua. Nah, di sini dalil diperbolehkan bercanda namun tidak keluar dari syariat. Bercanda kan Rasulullah? Tidak ada perempuan di surga yang tua, katanya. Nangis perempuan tua tadi. Nangis didatangi, kenapa menangis? Ya Rasulullah, engkau mengatakan enggak ada perempuan tua penduduk surga, katanya. Kata Rasulullah, memang benar enggak ada. Surga semuanya perempuan muda, itu istilahnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, yaitu karena melihat kepada Rabbnya, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna. Ingat-ingat ya.
lafaz al-husna dalam Al-Qur'an kalau bentuknya adalah sebagai imbalan atau balasan artinya surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beramal amal kebaikan mendapatkan al-husna. Apa al-husna? Surga. Wa ziyadah dan tambahan apa tambahan? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa ziyadah fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha an-nadharu ila wajhillah Subhanahu wa taala. Sedangkan ziyadah sebagaimana yang sudah tafsirkan bahwasanya maknanya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa bi hadis Suhaib. Nah, di dalam hadisnya Suhaib, wallah alam apakah Suhaib bin Sinan atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, nanti cek lagi. Fa fi hadis Suhaib ataupun yang sebelumnya kemarin ya. Nah, barakallahu fikum, Utsman bin Hunayf yang benarnya bukan Hanif tapi Utsman bin Hunayf. Nah, di sini sebutkan perhatikan fa fi hadis Suhaib 'inda Muslim. Imam Muslim siapa namanya tadi, Pak? Muslim. Oh, na'am. Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain Ahsan. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadisnya Suhaib, di dalam Sahih Muslim, an Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penduduk surga sudah masuk ke surga, ini namanya apa namanya? Namanya adalah hakul yakin. Paham ya? Kita itu memang di barakallahu fikum diberikan keyakinan, namun keyakinan orang itu kan bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan keyakinan ada 3. Tingkatan keyakinan ada berapa? 3. Pertama, ilmu yakin. Kedua, na'am barakallahu fikum, hakul yakin. Nah, ketiga adalah ainul yakin. Nah, kedua ainul yakin, ketiga adalah hakul yakin. Mana ulangi ya? Pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga apa? Hakul yakin. Sekarang antum yakin nggak kalau surga Allah Ta'ala itu sangat nikmat dan luar biasa? Yakin. Itu baru ilmu yakin. Nanti kalau antum ditampakkan surga, itu baru apa? Ainul yakin. Kalau sudah masuk dan merasakannya baru hakul yakin. Paham ya? Kisahnya seperti barakallahu fikum, ada orang contohnya datang ke kita. Pak, ini ada madu asli nih, perasan pertama katanya, murni. Kalau aslinya ada campurannya, ini murni nih, perasan pertama katanya. Nah, harganya pun mahal, 1 kilonya 100.000 misalkan. Nah, percaya nggak Pak? Ah, ya percaya. Ini baru apa? Ilmu yakin. Orang yang datangkan, mana matunya? Ini matunya nih. Lihat nih, warnanya hitam putih. Oh ya, warnanya ngeri lah ini. Oh ya, warnanya ngeri gitu ya. Tapi asli ini matu murni. Akhirnya orang ditampakkan ini baru apa? Ainul yakin. Coba Pak, coba misalkan. Sama dia coba. Ternyata benar-benar enak dan seperti apa yang kabarkan. Baru apa namanya? Hakul yakin. Jadi yakin itu ada 3 tingkatan, tadi perlu diperhatikan. Kita semuanya yang kita pelajari ini baru ilmu yakin. Yakin bahwa surga Allah Ta'ala itu nikmat. Tapi kan kita belum pernah melihat. Nanti kalau kita sudah meninggal di kuburan ditampakkan surga baru apa? Ainul yakin. Nanti kalau sudah masuk di akhirat nanti dan merasakannya baru hakul yakin. Semoga kita bisa menjalani atau mendapatkan 3 keyakinan tadi. Nah, berikutnya. An Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penduduk surga sudah masuk surga, qala, kemudian dia berkata, nah barakallahu fikum, kemudian berkata, yaqulullahu tabaraka wa taala, ini hadis qudsi berarti kan? Hadis qudsi Allah Taala mengatakan, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih ingin tambahan sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Ini sudah masuk surga ini ya. Sudah masuk ke dalam surga, Allah Taala masih menawarkan lagi. Apakah kalian masih ingin tambahan yang aku tambahkan lagi? Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Qala, kemudian berkata, fayakshiful hijab, kemudian dibukalah hijab penutup. Fama u'tu, maksudnya penutup wajah, dalam artian itu Allah Ta'ala menampakkan di hadapan mereka semuanya. Fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Akhirnya dibukalah hijab tadi, penutup tadi, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih dia cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pertama kenikmatan surga. Kedua melihat wajah Allah Ta'ala. Ketiga masih ada lagi, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan keridhaan semuanya pasti akan dia dapatkan. Nah, Masya Allah. Kita lihat sini. Wa zada fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain ada tambahan, tsumma tala hadil ayah, kemudian
membacakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan al-husna, itu surga, wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Perhatikan baik-baik ini biar enggak keliru dalam memahami. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Jadi waktu itu kisahnya barakallahu fikum, ada orang atau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Nam hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailatul badr?" Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan di bulan purnama? Qalu, "La ya Rasulullah." Enggak ya Rasulullah. Orang kalau melihat bulan purnama itu kira-kira berdesak-desakan enggak orang melihatnya? Bebas kan, mau lewat dari mana saja kan itu. Nah, Rasulullah tanya, apakah kalian berdesak-desakan, antri? Nah, barakallahu fikum ketika melihat bulan purnama? Kata mereka, la ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Maksudnya apa? Cara melihatnya. Bukan Allah Ta'ala seperti bulan, bukan ya. Cara melihat Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan. Enggak berdesak-desakan, enggak membahayakan, bisa dilihat dari arah mana saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu maksudnya. Jadi, ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'u bil-mar'i. Maksudnya, cara melihatnya sama dengan cara melihat bulan purnama tadi, bukan zat Allah Ta'ala seperti bulan. Nah, biar enggak gagal paham, diperhatikan baik-baik. Nah, kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Kalau antum melihat bulan purnama kan enggak berdesak-desakan, enggak antri. Mau lihat dari arah mana saja silakan. Muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudriyah. Pertanyaannya untuk siapa ini? Hadisnya muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Ini borongan ini. Dua pertanyaan yang jawab satu orang. Nah, antum Abu Abdullah. Siapa namanya Abu Hurairah dan Abu Sa'id? Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Na'am. Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Naam. Jadi Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini tentunya lebih sering kita ulang-ulang karena biar kita semakin mengenal siapa para sahabat sebagian mereka. Naam. Fa syabbah ar-ru'ya bir-ru'ya la al-mar'i bil mar'i. Perhatian ini, fa syabbah ar-ru'ya bir-ru'ya la al-mar'i bil mar'i. Maksudnya apa? Nah, Rasulullah serupakan cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah Ta'ala seperti zat bulan. Apa maksudnya ya? Cara melihatnya saja. Nah, perlu perhatikan. Wa bihadzal hadisi, dengan penjelasan hadis ini, wa ghairihi dan yang lainnya, istadalla ahlus sunnah ala anna Allah azza wa jal yara fil ulu khilafan lil asy'ariyah. Berdasarkan hadis ini dan yang lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yura, bisa dilihat di tempat ketinggian. Khilafan atau Allah Taala, nah barakallahu fikum, dilihat di tempat ketinggian. Khilafan lil asy'ariyah, berbeda dengan pendapatnya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu jamak dari Asy'ariyah. Mereka menisbahkan diri kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Cuman penisbahan saja. Karena buktinya Al-Imam Abul Hasan itu sudah tobat sebelum meninggalnya. Sudah tobat, tidak mau berpendapat dengan pendapat Asy'ariyah atau pendapat sesat. Bertobat. Nah, barakallahu fikum, mengarang sebuah kitab Al-Ibanah. Namun kelompoknya atau orang-orang yang mengikutinya tidak mau tobat. Hingga saat ini masih ada meyakini madhab kami Asy'ari katanya. Mengikuti jejaknya Hasyim Asy'ari katanya. Allah musta'an. Allah musta'an ya. Mereka seperti itu. Yang jelas itu tidak sahih. Na'am, tayyib. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan yurala fil jihah. Nah, Asy'ariyah masih mengatakan berarti. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah Ta'ala itu bisa dilihat tapi tidak di satu arah katanya. Tidak satu tempat katanya. Jadi Allah Ta'ala bisa dilihat la fi jihah, tidak pada satu tempat. Orang bingung kan, di mana tidak satu tempat? Maksudnya tidak di sebuah tempat itu loh. Paham ya? Kita nggak boleh menempatkan Allah Ta'ala di tempat. Karena kalau kita mengatakan Allah Ta'ala di tempat, berarti Allah Ta'ala diliputi kata mereka. Ini bikin kepala pusing saja ini. Paham ya? Yang jelas, dan barakallahu fikum, nggak perlu kita ngikuti pendapat Asy'ariyah. Yang kita yakini Allah Ta'ala bisa dilihat dan Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau mengikuti pendapat Asy'ariyah itu Allah Ta'ala itu bisa dilihat la fi jihah, tapi tidak di suatu tempat. Gimana kira-kira? Nggak usah dilanjutkan ya, pusing kepala nanti. Besok nggak kerja mungkin. Allah Ustaz.
Berikutnya, wa hadza ghayatul tanaqud katanya. Ini adalah puncak nan kontradiksi. Fa innal mar'i la budda an yura fil ulu. Dikarenakan sesuatu yang bisa dilihat tuh, maka harus sesuatu tersebut dilihat fil ulu, pada tempat yang tinggi, au suful atau tempat yang di bawah. Paham ya? Jadi antum melihat sesuatu itu kan ada dua kemungkinan, melihat sesuatu yang di atas atau di bawah. Paham ya? Sedangkan wallahu munazzahun 'anis suful. Sedangkan Allah Taala itu disucikan dari tempat yang rendah. Berarti Allah Taala di atas tinggi. Apa maksudnya ya? Allahu musta'an. Naam. Berikutnya, wa fi qouli ta'ala wujuhun yawma idzin nadirah, wajah-wajah mereka berseri-seri pada hari tersebut. Ila rabbiha nadirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka, dalam artian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lama uddiya an-nadhar bi ila dalla 'ala an-nadhar hakiki. Perhatikan ya. Kalau nadhara kemudian ila itu artinya benar-benar melihat. Tapi kalau nadhara illa artinya menunggu. Kita beda ya. Nadhara kemudian ila, bukan illa ya. Ila itu artinya melihat. Tapi kalau nadhara illa, beda enggak? Illa, nah itu artinya menunggu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti yang sudah kita baca tadi apa? Hal yang duruna illa maksudnya tidakkah mereka menunggu kecuali, itu caranya. Tapi kalau ila berarti apa? Melihat. Contohnya nadhartu ila Zaidin. Aku melihat kepada Zaid. Paham bedanya? Jadi bedanya illa sama ila. Setelah nadhara atau melihat. Nadhara illa atau ila. Paham ya? Nah, kalau ini kan ila rabbiha nadhirah. Melihat kepada Rabbnya. Jelas? Nah. Kemudian berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika, dan aku meminta kepadamu ya Rabb, kelezatan untuk melihat kepada wajahmu. Akhrajahu an-Nasa'i min hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa sahahahu asy-Syaikh Al-Albani fi Shahih Al-Jami'. Wali bihamdillah mu'allafun mustaqilun fi hadhihi masalah. Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah, kata beliau masih memiliki karangan khusus mengenai apa? Mengenai hal ini, kata beliau. Pembahasan masalah Allah Ta'ala bisa dilihat. Nah, barakallahu fikum, di hari kiamat nanti. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di berapa tempat tadi, antum? Di dua tempat. Di mana? Di akhirat umum, di mahsyar dan di ahsanta barakallahu fikum. Adapun Allah Ta'ala mungkin nggak dilihat di dunia? Mungkin nggak? Enggak. Kenapa nggak mungkin? Karena memang nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia belum diberikan apa? Kemampuan untuk melihatnya. Dalilnya kisahnya Nabi Musa AS itu. Itu dalil yang sangat jelas sekali itu. Ketika Nabi Musa meminta untuk diperlihatkan, Allah Ta'ala cuma menyarankan lihat ke arah gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, engkau akan bisa melihatku. Tapi ternyata tidak. Begitu nampak cahaya saja, langsung gunungnya hancur, dan akhirnya Nabi Musa pun jatuh terpingsan. Menunjukkan bahasanya belum diberikan kemampuan. Paham ya? Allah musta'an. Jangan seperti orang-orang sufi yang kita sebutkan tadi ya, yang keyakinan ittihadiyah Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia katanya. Kalau ngambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala, langsung dari Allah Ta'ala, ilmu basyarah katanya. Nggak perlu pakai para ustadz, para kiai, nggak perlu sebagian mereka itu ya. Langsung dari Allah Ta'ala. Namanya ilmu laduni atau apa kata mereka. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan satu lagi. Mengenai isbatu nuzulillahi ta'ala ila sama'i dunya, mengenai turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ini perlu diperhatikan dan perlu direnungi, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang seharusnya pertama kali semangat dalam mengamalkan as-sunnah, yaitu qiyamul lail, salat malam. Jangan malas-malasan barakallahu fikum yang punya selimut, ketika sudah sepertiga malam terakhir dibuka selimutnya. Paham ya? Atau pakai alarm, paham ya? Setel. Jangan malas-malasan. Kerja semangat, salat enggak semangat, jangan. Paham ya? Karena sholat yang namanya sholat qiyamul lail itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Tidak perlu banyak-banyak biar enggak istilahnya jenuh ya. 3 rakaat cukup. Paham ya? Kalau seandainya mau istimrar 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan 1 rakaat salam witir, udah selesai. Setelah itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Seperti malam terakhir, malam yang masih sunyi dan pikiran antum mungkin belum bercabang itu. Tapi kalau sudah kerja pagi itu udah bercabang. Paham ya? Tapi sepertiga malam terakhir ya sekitar jam 3 malam atau sekitar setengah 4 masih masuk, setengah 3 masih masuk, bangun. Nah, sholat qiyamul lail tersebut. Kenapa? Karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Memberikan 3 jaminan. Apa jaminannya?
Bila berdoa dikabulkan. Naam. Apa? Apa lagi antum? Bila minta ampun diampunkan. Apa minta ampunan diampuni. Satu lagi. Apabila meminta diberi. Paham ya? Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya, setiap kali apa? Sepertiga malam terakhir, dan mengatakan man yas'aluni fa'ut ya. Siapa yang mau minta kepadaku aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang mau minta ampun kepadaku aku ampuni. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan. 3 jaminan, bayangkan. Salat malam qiyamul lail dilakukan afdalnya di apa? Di akhir malam. Paham ya? Salat malam itu boleh diawalkan kalau dia khawatir nggak bisa bangun. Namun kalau dia semangat dan ingin berjumpa dalam artian bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, bangun sepertiga malam terakhir. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail ketika safar maupun ketika mukim. Ya, 2 salat sunnah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan ketika safar dan mukim adalah 2 rakaat sebelum subuh dan qiyamul lail. 2 rakaat sebelum subuh itu sangat besar sekali pahalanya, barakallahu fikum. Jangan sampai kita rangkap dua-duanya tinggalkan. Sudah enggak salat malam, kemudian enggak salat 2 rakaat sebelum subuh, subuh pun kebablasan, jangan. Paham ya? Allah musta'an. Ahlus sunnah kalau seperti itu keadaannya sangat tidak layak. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang meninggalkan salat malam. Wahai Abu Abdullah, apa hukumnya orang yang tidak pernah melakukan salat malam? Kata beliau, rajulun su, lelaki yang jelek. Paham ya? Dalam artian perangnya itu enggak bagus itu ya. Karena biasanya kalau orang yang enggak pernah mau salat malam itu malas biasanya. Tapi kalau sudah dibiasakan, alarm dibunyikan. Kalau masang alarm ya jangan didekatkan, ini matikan lagi. Agak jauh tapi keras itu. Paham ya? Allah musta'an. Yang jelas, nah barakallahu fikum, kita upayakan bagaimana semaksimal mungkin ahlus sunnah adalah yang bisa menghidupkan rumah tangganya di atas Al-Quran was sunnah. Maksudnya rumah itu jangan gelap terus, itu istilahnya. Udah seperti malam terakhir dinyalakan lampunya misalkan, atau sholat, istrinya dihidupkan dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Istrinya dibangunkan atau istri membangunkan suaminya, seperti itu. Nah barakallahu fikum, itu keluarga yang insya Allah Ta'ala antum merasakan sendiri nanti kalau sudah terbukti dan terwujudkan. 3 jaminan, dan lupa 3 jaminan. Nah Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum, isbatu nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya, yaitu penetapan mengenai turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Nah barakallahu fikum, langit dunia itu yang mana sih kira-kira? Yang mana Pak? Langit dunia itu yang mana? Ini dunia, ini bumi. Langit dunia yang mana langit dunia? Yang di atas kita itu, yang kelihatan, teman, jaraknya berapa? Wallah alam. Ada riwayat mengatakan sekian tahun, sekian ratus, dan misalnya itu pendapat yang sahih tidak ada yang tahu ya, karena tinggi sekali. Nah barakallahu fikum, jadi keberadaan mereka sampai di bulan misalnya itu perlu dipertanyakan lagi kesahihannya. Yang jelas sangat jauh sekali, barakallahu fikum. Nah, kalau antum naik pesawat itu kelihatannya antum di atas awan, itu masih ada lagi nggak atasnya itu? Masih ada. Cuman kita kelihatan di atas awan itu, awan di bawah kita 6, tapi kita masih di atasnya masih ada lagi. Kalau naik pesawat itu, coba perhatikan baik-baik itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Yang jelas langit dunia, langit yang di atas kita. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu baru langit pertama ya, langit sampai langit 7. Allah musta'an. Kita lihat sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu. Dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia tanpa dibagaimanakan. Enggak boleh. Bagaimana turunnya? Jawabannya apa? Wallahu alam. Dah, selamat itu. Nah, Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana Pak? Turunnya, antum? Turunnya apa? Bagaimana turunnya Allah Ta'ala? Wallahu, nah itu jawabannya itu. Wallahu alam, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi makna turun apa makna turun? Makna turun? Sesuai dan turun yang apa? turun yang hakiki dan yang sesuai dengan Allah. Nah, turun yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Ta'ala. Bagaimananya wallahu? Nah itu kaidahnya, itu semua dalam masalah asma sifat caranya gitu. Maknanya apa? Maknanya adalah makna yang hakiki yang layak bagi Allah Ta'ala. Bagaimananya wallahu a'lam. Pertanyaannya bid'ah. Imam Malik kan gitu, Imam Malik. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimananya Allah Ta'ala istiwanya bid'ah. Oleh karena itu enggak usah banyak bertanya masalah tersebut. Paham ya? Kita dalam masalah asma sifat sebagaimana yang disebutkan para ulama apa? Amirruha kama ja'at bila kaif. Terimalah, perlakukanlah dalil sebagaimana datangnya, enggak perlu dibagaimanakan. Paham ya? Allah Ta'ala punya tangan, ya punya tangan, itu selesai.
Turun ya turun, dan selesai, nggak perlu dibayangkan turunnya bagaimana. Kenapa? Karena bayangan manusia itu, kalau kita membayangkan tentang hakikat sifat Allah Ta'ala itu tidak keluar kecuali dua perkara. Kalau antum bayangkan Allah Ta'ala bagaimana sifatnya gini dibayangkan, tidak keluar dari benak kita kecuali dua perkara. Perkara pertama menyerupakan Allah Ta'ala makhluknya, ujung-ujungnya. Jangan-jangan turunnya seperti turun dari tangga. Satu. Yang kedua, menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Bagaimana digambar-gambarkan nggak ada wujudnya. Paham ya? Malah bikin kepala apa? Pusing. Nah, Allah musta'an. Tinggalkan itu semuanya. Yakini saja. Nah. Qala asy-syarih asbahullah qauluhu wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu, dan ke langit dunia Allah Ta'ala turun tanpa dikaifiyahkan bagaimana bentuknya, tidak ada yang tahu. Ai yu'minuna bi anna Allah yanzilu ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir. Mereka Ahlus Sunnah beriman bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir yang terperkirakan lah jam 3 itu sudah masuk, setengah 3 juga sudah masuk. Nah, jam 4 itu intinya sebelum subuh. Intinya sebelum fajar, karena fajar itu terbagi dua ya. Fajar shadiq sama fajar apa? Kadhib. Fajar shadiq itu fajar yang kalau antum melihat di ufuk bagian timur sana itu cahaya yang sangat terang, terang sampai pagi. Enggak hilang lagi, itu namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadhib, barakallahu fikum, antum melihat di ufuk bagian timur terkadang terang sebentar hilang. Terang sebentar hilang. Itu berarti masih fajar kadhib. Nah, untuk sepertiga malam terakhir itu ya itu mulai dari intinya antum perkirakan sepertiga itu sampai sebelum subuh. Paham ya? Sampai subuh lah istilahnya gitu. Nah, kalau khawatir nanti sudah adzan subuh ditutup dengan witir. Witir paling banyaknya berapa? Sebanyak-banyaknya. Tapi paling sedikitnya berapa? 1 rakaat. Wah, ana mau witir siang hari aja lah. Bisa enggak kira-kira, Pak? Ada orang tadi malam salat witir belum? Tadi malam mana enggak salat witir ya? Nanti salat witirnya pagi jam 10 pagi aja. Bisa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Sesuai dengan waktu. Nah, salat witir itu di malam hari ya. Kalau siang hari bukan witir, tapi boleh menggantikan apa? Menggantikan salat witir di siang hari tapi namanya bukan witir, menjadi genap. Paham ya? Awal mulanya kalau malam 1 rakaat, kalau diganti siang jadi 2 rakaat. Paham ya? Rasulullah mengatakan, "Ij'alu akhir salatikum bilaili witra." Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Sahahada an jam'in minnas sahabah. Telah sahih mengenai hal ini Allah telah turun ke langit dunia dari sekumpulan dari barakallahu fikum, hadis dari sekumpulan dari kalangan sahabat, minha di antaranya fi sahihain, di dalam sahihain. Sahihain itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Antum? Abu Hurairah siapa namanya tadi? Wah, antum? Abdurrahman bin Sakhar. Ad-Dawsi. Hasan. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Kunyahnya siapa? Abu Hurairah. Naam. Barakallahu fikum. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimin. Naam, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslimun. Wa lafdhuhu, lafadznya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir." Rabb kami turun ke langit dunia setiap malamnya ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Yaqul, seraya berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang mau berdoa kepada aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta kepada aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mau minta ampun kepada aku ampuni. 3 jaminan. Kurang apa lagi, bayangkan? Kurang apa lagi? Kurang kita itu bangun atau tidak, itu aja yang kurang. Paham ya? Karena itu semuanya aslinya ya barakallahu fikum, untuk masalah bangun malam itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena berat sekali bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan itu. Sebenarnya ringan bagi orang yang diringankannya, dan berat bagi orang yang keberatan. Nah, seperti malam terakhir itu, Allah musta'an. Insyaallah kita semuanya bisa mencoba melatih dan juga membiasakan diri kita barakallahu fikum. Semangat kerja, semangat juga ibadahnya gitu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa min hadits Abi Sa'id, dan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri akhrajahu Muslimun. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya tadi? Nama antum apa? Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Belum juga? Antum apa? Naam, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Akhrajahu Muslimun wa sifatun nuzul ila sama'id dunya sabitatun lillah
dan sifat turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia telah tetap untuk Allah Ta'ala, wahiyya minas sifatil fi'liyah. Yang namanya turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Li'anna ta'alluqaha bimasyiatillah, karena keterkaitannya sifat tersebut dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika menghendaki turun, turun. Jika tidak, tidak. Paham ya? Nah, jangan terpetik pada benak kita. Ingat-ingat ya, ini biasanya yang terpetik pada benaknya orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal itu dari kalangan ahlu kalam. Ahlu kalam, ahlu filsafah itu masih membikin apa? Membikin pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan para sahabat. Nanti kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, berarti arsy-Nya kosong katanya. Satu. Kedua, yang namanya seperti malam terakhir itu kan beda-beda. Di Indonesia lain dengan di Arab sana. Berarti Allah Ta'ala naik turun, kata mereka. Itu semuanya harus dihilangkan dari benak kita. Karena kalau kita ngurusin itu, besoknya nggak kerja. Banyak kepala pusing. Namanya, kepala pusing itu. Karena apa? Karena itu semuanya nggak pernah ditanyakan zaman sahabat. Nggak pernah ditanyakan di zaman sahabat. Semua perkara yang berkaitan masalah nama dan sifat yang tidak pernah dikatakan, ditanyakan di zaman sahabat, kita tidak perlu menanyakannya. Kita yakin Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, setiap malam kita selesai. Paham ya? Kenapa barakallahu fikum hafizakumullah? Karena ilmu kalam itu sebagaimana disebutkan para ulama, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak menghilangkan dahaga orang yang haus, tidak menyembuhkan orang yang sakit. Yang sakit semakin sakit, yang haus semakin, itulah ilmu kalam. Hati-hati ilmu kalam. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya dikit lagi ya. Qauluhu bi ghairi kaifin yanzilu, tanpa dikaifiyahkan, tanpa dibagaimanakan turunnya Allah Ta'ala. Nu'minu bi anna Allah yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin fi sulusil akhir minal lail. Kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, kama akhbarallahu bihi. Rasulullah SAW sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan kepada Rasulullah SAW, ba'idan 'anit takyif, harus dijauhkan dari takyif. Takyif itu membagaimanakan, turunnya seperti ini seperti itu enggak boleh. Wa tamtsil, dan menyerupakan juga tidak boleh. Wa ba'idan 'anit tahrif wa ta'til, dan jauh dari tahrif. Tahrif itu mengubah makna, yang turun bukan Allah itu, yang turun malaikatnya, bayangkan. Kata mereka ada seperti itu. Yang turun ke langit dunia itu bukan Allah. Lalu terus siapa? Malaikatnya. Sekarang kita bantah satu saja bantahnya. Kalau seandainya yang turun ke malaikatnya, boleh nggak malaikat mengatakan tiga tadi? Berhak nggak malaikat mengatakan, barang siapa berdoa aku kabulkan, barang siapa minta ampun aku ampuni, barang siapa meminta aku beri? Malaikat layak nggak ngomong kayak gitu? Berarti bukan malaikat itu loh. Itu adalah keberhakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah musta'an. Berikutnya, Naam ba'idan min al-tahrif wa ta'til, dan jauh dari tahrif. Tahrif itu mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Adapun mengubah makna dari zahir lafaznya dengan dalil, namanya apa? Tafsir, itu diperbolehkan. Wa ta'til, dan jauh dari ta'til. Ta'til itu menolak maknanya. Karena Allah Ta'ala kalau turun serupa makhluk, akhirnya ya udah kita tolak aja lah. Allah Ta'ala nggak turun. Nah kenapa? Kalau kita katakan turun serupa makhluknya, nah itu dilarang. Allah musta'an. Kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nah, wa hadzal baitu fihi raddun ala Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ini. Dan di dalam pantun ini bantahan terhadap Ibnu Batutah. Nah, kenapa dia idza'ama annahu qadima Dimashq? Nah, barakallahu fikum, karena dia beranggapan, Ibnu Batutah ini pernah beranggapan, berpendapat bahwasanya dia datang ke Damaskus. Wa Syekhul Islam yakhtub, dalam keadaan Syekhul Islam berkhutbah katanya. Wa qala seraya Syekhul Islam berkata, innallaha yanzilu min al-'arsyihi kama anzil min 'ala minbari hadza. Inilah Ibnu Battuta mengatakan bahwasanya ketika dia datang ke Damaskus, barakallahu fikum, dia melihat Syekhul Islam berkhutbah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala turun dari atas arsy-Nya sebagaimana aku turun dari mimbarku ini, katanya. Paham ya? Ini yang dinukilkan tapi ya. Namun ini enggak sahih, maksudnya itu Ibnu Battuta menukilkan hal tersebut padahal Syekhul Islam enggak mengatakan itu loh. Nah, kita lihat. Fa huwa dakhala Dimashq. Ya waktu itu dia masuk ke Damaskus, wa Ibnu Taimiyah fi sijn. Padahal waktu itu apa? Ketika dia masuk ke Damaskus itu dalam keadaan Syekhul Islam di penjara itu loh. Allahu musta'an. Fa Ibnu Taimiyah yaqul, bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wa inas sama'i bi ghairi kaifin yanzilu, dibantah dengan ini lamiyah ini. Paham ya? Bahkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia tanpa dibagaimanakan. Kok bisa-bisanya Ibnu Battuta mengatakan, kami datang ke Damaskus, kemudian melihat Syekhul Islam berkhutbah dan mengatakan Allah Ta'ala turun
dari atas arsy-Nya sebagaimana aku turun dari mimbarku ini. Itu enggak benar tapi ya. Nah, Allah musta'an, penisbahannya enggak benar. Sekarang permasalahannya barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya siapa namanya? Namanya apa? Ahmad bin Abdul Halim. Abul Abbas. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Ahsan. Naam, kita lihat sini. Nu'minu bin nuzul, kita beriman dengan turunnya Allah Ta'ala. Wan nuzul ma'ruf, sedangkan turun itu ma'ruf. Artinya nuzul itu ya turun. Turunnya bagaimana? Wallahu alam. Naam. Idza qultu laka, apabila aku berkata kepadamu, nazala Zaidun atau bikol asfal, Zaid turun, nah barakallahu fikum, ke lantai yang paling bawah. Ma'rufun nuzul. Antum tanya lagi enggak turunnya bagaimana itu? Paham ya? Dalam artian tuh istilahnya makna turun, tahu enggak mana turun? Tahu. Dan kita bisa membagiannya mana kan, karena Zaid makhluk itu loh. Tapi kalau Allah Ta'ala kan kita belum pernah melihat, sehingga kita enggak tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita yakini turun itu maknanya adalah turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam. Naam. Lakin nahnu nu'minu anna Allah yanzil wa la nukayyif wa la numassil. Akan tapi Allah Ta'ala itu kita beriman bahwa Allah Ta'ala turun, tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dikit lagi, wa mas'alatun yakhlu minhul 'arsy aw la yakhlu minhu 'arsy bi harakatin aw intiqalin aw bi ghairi harakatin aw intiqalin. Hadhihi lawazimun la yastatridu laha. Perhatikan ini. Adapun permasalahan arsy nanti kosong atau tidak kosong. Kemudian ketika turun dengan gerakan berpindah atau tidak, itu semuanya adalah keharusan-keharusan yang tidak pernah dimunculkan. Enggak perlu dibahas. Bal naqul, bahkan kita katakan yang zilu wa nu'minu bidzalik wa natawaqqaf ma'al adillah. Maksudnya kita yakini, kita katakan Allah turun dan beriman dengan turunnya Allah Ta'ala, dan kita diam dan berhenti bersama dalil. Selesai. Dalil mengatakan turunnya turun, enggak perlu dibahas. Nanti kosong atau bagian enggak perlu dibahas itu. Bikin kepala apa? Pusing. Allahul musta'an. Wa aidan la naqul, demikian juga kita tidak mengatakan yang zilu bidzati, enggak perlu. Allah Ta'ala turun dengan zatnya, itu enggak perlu dibahas juga. Allah Ta'ala turun gitu aja. Naqul yang zil, kita katakan Allah Ta'ala turun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah menyatakan, ma'tiqadina wa imanina, bersamaan dengan keyakinan kita dan keimanan kita, annallah subhanahu wa ta'ala yanzil haqiqatan, Allah Ta'ala turun secara hakikat. Walaysal muradu nuzul amrih, bukan yang diinginkan yang turun itu perintahnya. Wala nuzulu rahmatih, bukan pula yang diinginkan adalah apa? Walaysal muradu nuzula amrihi wala nuzula rahmatih, bukan yang diinginkan turunnya perintahnya, bukan pula turun apa? Rahmatnya. Wala nuzula malakin min malaikatihi, dan bukan pula yang turun itu malaikatnya. Kama yaqulu ahlul bid'ah, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah minal mu'tazilah, dari kalangan mu'tazilah wa ghairihim, dan juga yang selain mereka. Mu'tazilah siapa pelapornya? Al-Mu'tazilah siapa pelapornya? Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Pandai bicara, pandai khutbah, namun tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Allahul musta'an. Suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan lafaz burun. Kita ulang-ulang biar kisahnya dapat semuanya. Burun itu semacam gandum. Burun ada ra-nya enggak itu, Pak? Tidak. Allahul musta'an. Burun ada ra-nya enggak? Ada. Coba diucapkan bisa enggak kira? Burun. Kalau wasil enggak bisa. Wasil atau enggak bisa burun ra, karena ada ra-nya, takut dia. Lari menggunakan lafaz yang lain yang semakna. Qamhun. Kalau qamhun kan enggak ada ra-nya, bisa dia. Artinya hampir sama. Paham ya? Allahul musta'an. Namun apa kata Syekhul Islam? U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka ahlu bid'ah wad dhalal terkadang diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian hati. Allahul musta'an. Wa ghairihim fa innahu yaqulu fil hadis man yastaghfiruni wa la yaghfiru dzunuba illallah. Dikarenakan di dalam hadis itu dikatakan siapa yang minta ampun kepadaku, yang berani mengatakan seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu. Insyaallah taala berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum, besok hari Jumat ya, insyaallah sekitar jam 2 lah insyaallah kita mulai. Yang bisa hadir tafadhal, yang enggak bisa hadir di sore hari atau malam hari. Besok membahas masalah telaganya Rasulullah. Nah, telaganya Rasulullah SAW kalau digambarkan sekarang enggak cukup 1 jam. Paham ya? Cuman kesimpulannya telaganya Rasulullah SAW itu sangat luas sekali. Luasnya sejauh 1 bulan perjalanan.
panjangnya sejauh 1 bulan perjalanan, berarti seakan-akan sama gitu ya luas dan panjangnya. Kemudian memiliki 2 pancuran, satunya terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari perak. Kemudian dari pancuran itu mengalirkan, nah barakallahu fikum, dari sungai Al-Kautsar. Kemudian air telaganya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada misik. Orang yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencicipinya. Nasallallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.